Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Kasim dengan NIM S1, S1 dan 2 Kemudian semua tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer visi yaitu tugas 6 tentang video praktik dan penjelasan bab 5 halaman 21 sampai selesai dan buat dosen saya correction menggunakan praktik lakukan tersebut. Di sini pertama pada tahap awal itu saya sudah membuat datasetnya dengan cara saya mengambil foto dari data atau file foto asli di sini dan membuat di sini itu saya persiapkan datasetnya dan pada sistem pengingat yaitu di sini pada awalnya saya input folder ini adalah tempat menyimpan foto-foto asli atau foto mintaannya. Nah, yaitu foto folder untuk tempat menyimpan hasil potongan wajahnya. Jadi program dia akan membaca semua foto dari foto asli tadi, lalu dia akan menyimpannya hasil potongan wajahnya ke output. Yaitu dia akan membuat membuat folder output jika belum ada. Kemudian setelah bisa mengecek apakah folder output sudah ada, kalau belum otomatis dibuat supaya program tidak error saat menemukan. Setelah itu dia akan membuat detektor wajah atau Harcascade frontal face default XML adalah model deteksi wajah bawaan OpenCV. Model ini mendeteksi area wajah berdasarkan pola terang gelap khas wajah manusia. Setelah itu dia akan loop semua gambar dalam folder input yang begini. Setelah itu dia akan menelusuri semua file dalam folder foto asli tadi dan hanya file dengan ekstensi JPG, JPG, atau PNG yang diproses. Setelah itu dia akan membaca dan konversi ke grayscale. Membaca gambar dari file dan mengubahnya menjadi grayscale atau hitam putih deteksi wajah berbeda lebih cepat dan upward dan grayscale. Itu dia akan deteksi wajah pada gambar parameter seperti begitu grayscale faktornya untuk menentukan seberapa cepat ukuran gambar dikecilkan untuk mencari wajah yang lebih kecil, lebih teliti, tapi lebih lambat. Nah, dan itu negosiasi jumlah tanggal minimal agar dianggap wajah atau nilai besar itu lebih besar. Dan minsesi itu 120 ukuran ini wajah yang akan deteksi atau menampilkan wajah terlalu kecil. Pasti berupa daftar koordinat X, Y, WA, itu tiap wajah yang tepat. Setelah itu dia akan memotong dan menyimpan wajah. Untuk setiap wajah terdeteksi, potong bagian wajah dari gambar play, lihat titik tambah H begini. Dia akan ubah ukurannya jadi 200 x 200 pixel supaya seragam untuk dataset pelatihannya. Itu dia akan sepenuh ke folder output tadi dan akan melakukan seperti ini. Nah, ini sesuatu tersebut. Ini folder output dan ini batas ini. Nah, kan pada folder ya, kita sudah membuat dataset dengan cara foto dari file foto asli. Kemudian wajahnya dideteksi otomatis. Dia akan dideteksi otomatis menggunakan Harcascade classifier. Setiap wajah yang terdeteksi disimpan dalam folder masing-masing orang di dalam folder data. Ini ada IT, GF, HA, IC, ER, NK, RA, RH, RN, IN. Nah, setiap folder berisi banyak gambar wajah berukuran 200 x 200 pixel dalam format grayscale.
Dataset ini nanti digunakan sebagai data latih untuk mengenali wajah menggunakan metode Eigentrace. Setelah itu, kita lanjut dengan ini, Bayesian Performing Test Recognition Details. Sekarang kita memiliki area gambar pelatihan dan area labelnya. Kita bisa membuat dan melatih pengenalan wajah hanya dengan 2 baris kode lagi, itu model CPU2 test agent test recognition. Apa yang telah kita lakukan di sini? Kita telah membuat yang wajah agent test dengan fungsi CPU2 agent test recognition fit dari OpenCV, dan kita melatih pengenalan tersebut dengan melewatkan area gambar dan label atau identity. Opsional, kita bisa melewatkan 2 argumen GCP2 Agent Test Declaration Fit 6 komponen. Ini adalah jumlah komponen yang akan disimpan untuk HCR. Threshold ini adalah nilai floating point yang menentukan ambang kepercayaan wajah dengan skor kepercayaan di bawah ambang ini akan dibuang. Secara default, ambang ini adalah nilai floating point maksimal sehingga tidak ada wajah yang dibuang untuk menguji pengenalan ini. Mari kita menggunakan detektor wajah dan video dari kamera seperti kita lakukan dalam step sebelumnya. Kita disuruh menggunakan burst pada berikut untuk menginisiasi detektor wajah. Tes SS sama dengan Q2 Cascade Classifier. Kode berikut dia akan menginisiasi feed kamera dimulai sejak frame atau sampai pembuatan menaikkan formula apapun. Dia melakukan deteksi serta pengenalan wajah pada setiap frame. Di sini dia akan baca dan melihat data artinya sekian ini yang coding dari baris 5 sampai 24. Fungsi red image itu digunakan untuk membaca seluruh gambar wajah dalam folder data. Setiap subfolder misalnya NVPRA dan seterusnya dianggap sebagai satu orang atau satu kelas. Gambar diubah menjadi ukuran 200 x 200 besar agar seragam. Gambar disimpan dalam array training image dan label numeriknya disimpan dalam training label. Daftar nama folder itu disimpan dalam names. Nah, setelah itu kita akan pada tahap pelatihan model atau training model. Ini. Di sini kita membuat model pengenalan wajah menggunakan Eigentrace, yaitu metode berbasis PCA. Eigentrace Recognition Test itu dia akan membuat objek model training itu akan mengerjakan latihan baru menggunakan gambar wajah tadi dan label. Training ini dan label. Eigentrace bekerja dengan teknik PCA, yaitu mengekstra ciri-ciri utama dari sudut wajah sehingga sistem dapat mengenali pola perbedaan antar wajah. Model ini kemudian dilatih menggunakan suatu data latih telah kita siapkan sebelumnya. Waktu kita akan pada tahap deteksi data wajah real time. Cascade Classifier digunakan untuk mendeteksi wajah beserta frame video tidak dapat membuka kamera laptop. Data frame dari kamera dikonversi ke gyroscope. Deteksi wajah dijalankan dengan detek multiscale. Setiap wajah dipotong
Gray diubah ke ukuran 200 kali 200 lalu diprediksi dengan model. Model predik mengembalikan laba indeks laba itu indeks orang dikenali optimis itu seberapa yakin model terhadap hasilnya. Nama dan optimis ditampilkan di atas meja. Tahap terakhir ini adalah melakukan mutasi wajah cerita. Kamu akan menangkap gambar, kemudian dia akan sistem mutasi ada wajah menggunakan harga. Setiap wajah terdeteksi diubah menjadi grayscale dan diubah ukurannya agar sesuai dengan indikator api. Nah, pada ini kita lanjut. Di sini dapat kita lihat. Ya, di sini adalah output dari program test recognition menggunakan metode Eigentest. Nah, outputnya tadi karena kalau kita jalankan sekarang di on, jadi nanti saya akan jalankan tapi tanpa. Ya. Ini ya, yang saya akan jalankan pakai kamera HP saja. Di sini dapat kita lihat ketika kita menjalankan skip pattern itu dia akan kamera aktif melalui video capture terutama untuk menangkap citra wajah secara detail. Setelah itu, regresi wajah dilakukan dengan RKSL frontal scaffold. Itu kotak biru bounding boxnya itu muncul di area wajah yang terdeteksi. Setelah wajah terdeteksi, bagian wajah tersebut diubah menjadi grayscale. Diubah ukurannya sesuai ukuran parameter, misalnya 200 kali 200 dan kemudian diproses oleh model Eigentest Central dan seterusnya. Pada keterangan ini, contoh teks ini BSI GH Kopindes 12582,60 teh ya 60. Artinya yaitu adalah atau nama orang dikenali berdasarkan kode pelatihan yang kita buat tadi bagian di data, dan itu confidence itu sama dengan tingkat error atau jarak wajahnya terhadap model perhatian semakin kecil nilainya semakin akurat prediksinya atau lebih mirip dengan dapat perhatian. Kita lanjut ke pertanyaan test connection with researchers. Pada dasarnya researchers adalah salah satu algoritma test connection atau tangan wajah yang mirip dengan Eigentest, tetapi dibuat terhadap perubahan pencahayaan dan ekspresi wajah. Nah, ini ada bagaimana yang researchers prosesnya tidak berubah. Kita hanya perlu menginstansi algoritma yang berbeda dengan argumen ada faul deklarasi pada algoritma kita seperti begitu dan dapat kita lihat perbedaan di Eigentest dan researchers-nya. Bagian metode Eigentest dia memiliki metode PCR mereka researchers itu LDA atau linear discriminant analysis, dan tujuan Eigentest itu dia menemukan fitur utama dari semua gambar wajah, sedangkan researchers itu dia menemukan fitur pembeda antara orang. Nah, bagi Eigentest sensitivitas ini dia akan peka terhadap cahaya dan ekspresi. Researchers itu lebih tahan terhadap variasi pencahayaan dan ekspresi. Pada kode modal ini, dia artinya kita membuat model penang wajah dengan algoritma researchers, bukan Eigentest. Itu parameter opsional fungsi ini juga ini. Juga bisa menerima dua argumen seperti Eigentest. Non-kompositor jumlah komponen utama fitur yang ingin dipertahankan semakin kecil, semakin cepat, tapi bisa kurang akurat. Dan result itu nilai batas confidence-nya maksimum. Jika hasil prediksi lebih tinggi atau kurang yakin, wajah dianggap terdikenali.
Kalau kita ganti bagian ini dengan ini, bagian penilaian ini tetap sama, hanya metode penilaiannya berubah menjadi surface. Kita masuk ke bagian performance separation BPH. Apa itu LBPH? LBPH itu Local Binary Pattern Histogram, adalah algoritma peneliti yang bekerja dengan menganalisis pola teks lokal di wajah. Alih-alih mencari komponen utama seperti canvas dan di surface, LBPH fokus pada pola pixel di sekitar setiap titik pada citra wajah. Cara kerja singkat LBP itu ubah gambar ke grayscale dan ambil setiap pixel dan bandingkan dengan tetangga. Kita tetangga lebih besar dari pixel pusat atau beri nilai 1 jika lebih kecil beri nilai 0. Hasil perbandingan ini bentuk kode biner lokal atau lokal biner beta. Nah, setelah itu bagi wajah menjadi beberapa grid atau kotak kecil, misalnya 8x8 tergantung grid X dan grid Y-nya. Setelah itu dia akan hitung histogram dari pola biner di tiap grid. Histogram ini menunjukkan seberapa sering pola tertentu muncul. Gabungkan skema histogram menjadi satu vektor sendiri atau vektor ini digunakan untuk membandingkan dua wajah. Dan di sini dapat dilihat. Akhirnya mari kita lihat sekelas pada algoritma sekali lagi khususnya serupa. Namun kalau kita lihat itu menyangkut parameter opsional dari sini jarak keselnya yang tersebar. Penjelasan sebelumnya berarti itu dimaksud yang bagi secara vertikal secara default. Kita mesti yang harus jumlah tetangga yang digunakan untuk menghitung program secara default. Depan, itu jumlah sel yang bagi wajah secara horizontal secara default. Seperti itu jumlah sel yang bagi wajah secara vertikal secara default. Opindes ambang batas kompetensi secara default detektif mengambang tertinggi sehingga tidak ada hasil yang dibuang. Yang argumen default deklarasi model akan terlihat seperti ini. Model CP2 Office BPH plus Recognition Grid. Kode ini dia akan membuat model penanam wajah menggunakan algoritma LBPH dengan parameter default. Kita masuk ke discarding result based on opinions. Metode predik mengembalikan sebuah tapel di mana elemen pertama adalah label dari individu yang dikenali dan elemen kedua adalah skor kepercayaan semua algoritma dilengkapi dengan opsi untuk mengatur ambang batas skor kepercayaan yang mengukur jarak dari bagian dikenal terhadap model asli. Oleh karena itu, skor 0 menandakan kecocokan sempurna. Mungkin ada kasus di mana kita lebih memilih untuk menyimpan semua penilaian dan kemudian melakukan pengkhususan lebih lanjut sehingga kita dapat membuat algoritma sendiri untuk memperkirakan skor kepercayaan dari sebuah penilaian. Misalnya, jika kita mencoba mengikuti seorang dalam sebuah video, kita mungkin ingin menganalisis skor kepercayaan di frame berikutnya untuk menentukan apakah penilaian berhasil atau tidak. Dalam kasus ini, kita dapat memeriksa skor kepercayaan yang diperoleh oleh algoritma dan menarik kesimpulan. Rentang kas skor rentang kas confidence score tergantung pada algoritma. Eigenvectors dan peserta menghasilkan nilai kurang lebih dalam rentang 0 hingga 20.000 dengan setiap skor di bawah 4.000 sampai 5.000 dianggap sebagai penilaian yang cukup yakin. Untuk LBPH, nilai referensi untuk penilaian yang baik adalah di bawah 50 dan setiap nilai di atas 80 dianggap sebagai confidence score yang rendah. Pendekatan custom normal biasanya adalah menggambar persegi panjang silverbagai yang dikenal sampai kita mengikuti sebuah trend dengan confidence score arbiter yang memuaskan. Tapi kita memiliki kebebasan teknik
menggunakan modul yang namanya job itu untuk menyelesaikan aplikasi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita akan jalan translate intensif. Deteksi dan penerangan wajah tidak terbatas pada spektrum cahaya yang terlihat dengan kamera inframerah di TBR. Ini 4. Sumber cahaya yang dia, deteksi dan penerangan wajah dimungkinkan bahkan ketika suatu adegan tampak benar-benar gelap bagi mata manusia. Kemampuan ini sangat berguna dalam aplikasi keamanan dan pengawasan. Kita mempelajari penggunaan dasar kamera kedalaman ini seperti yang transport sebelumnya. Estimasi di kedalaman dan argumentasi kita memperluas pada berbasis objek dari aplikasi interaktif kita yaitu Camera. Kita menangkap frame dari kamera kedalaman. Berdasarkan kedalaman, kita membagi setiap frame menjadi lapisan utama seperti wajah berguna dan kita menginjak lapisan ini menjadi hitam. Ini mengatakan efek menyembunyikan latar belakang sehingga hanya lapisan utama atau wajah berguna yang muncul di layar pada aliran video interaktif. Sekarang kita menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang melatih kemampuan kita sebelumnya dalam segmentasi ke dalam kedalaman dan kemampuan baru kita dalam tes wajah. Mereka tes wajah dan dengan kita tes teknik wajah dalam satu frame, mari kita putar wajah sehingga kepala buat orang muncul di atas tubuh orang lain. Alih-alih menyalin semua pisau di dalam persegi panjang, bagian terdeteksi kita hanya akan melihat pisau yang merupakan bagian dari lapisan kedalaman utama untuk persegi pendek tersebut. Ini seharusnya menghasilkan efek perputaran media, tetapi tidak pada pisau latar belakang bisa terlihat. Setelah perubahan selesai, kami akan mampu menghasilkan output seperti berikut ini. Di sini dapat kita lihat dua orang dalam video ini wajah mereka terbuka atau swab dan latar belakang tak hitam pada nama. hanya bagian maju utama yang ditukar antara dua orang, sementara nama belakang tetap tidak berubah. Hasilnya itu tidak dapat efek realitis fotografinya secara hitam tanpa garis persegi yang terlihat jelas tidak dibaca. Artinya di sini terlihat lagi Joseph Hobbs juga dengan Janet Hobbs itu meskipun memiliki saudari persegi panjang dan hal ini dia terjadi di bagian bawah wilayah tempat terbakar dan gerak. Masuk yang melihat di application scope. Sini kita akan menjelaskan tentang proyek yang ada itu adalah versi lanjutan dari proyek yang sebelumnya. Pada versi ini kita ditambahkan dua modul baru yaitu text dan tracker. Text itu berisi fungsi untuk menyalin atau menukar atau swipe pada teks baja antar gambar. Dan tracker itu akan berisi kelas tracker yang mendeteksi wajah menggunakan material face detection dari pencipta untuk dia pemeriksaan berbasis objek. Di sini jika bagian atas file kita perlu mengumpul modul baru seperti kita dengan tambah dalam blok kode berikut di sini. Nah, import res dan from taker first taker. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan yaitu pada itu modul untuk melakukan manipulasi area persegi digunakan sama kemudian test taker itu kelas untuk mendeteksi dan mengecek wajah secara terus-menerus.
Nah, sedangkan bagian ini di Cameo Depth ini, bagian window manager sama dengan manager itu adalah membuat window utama untuk menampilkan perbedaan kamera. Nah, sedangkan device itu kita sama dengan video cap opening dua Asus itu dapat menentukan perangkat kamera yang digunakan. Video cap opening dua itu untuk kamera image dan bagian opening dua Asus itu untuk Asus. Dan kemudian lain komentar menunjukkan bahwa kita bisa menyesuaikannya dengan komen baris sesuai. Itu bagian self capture manager, dia akan membuat objek pengolah video capture. Di sini ada 3, yaitu video capture device. Dia akan membuka koneksi kamera depth dan select yes. Lalu itu kedua self window manager digunakan untuk menampilkan hasil video, dan terakhir itu artinya video depth juga akan diproses tidak hanya RGB. Capture manager ini nanti akan mengatur pengambilan frame, penyimpanan gambar, dan penyajian ke layar. Sedangkan self tracker sama dengan fast tracker, dia akan membuat objek pendeteksi wajah. Fast tracker ini bertanggung jawab untuk mendeteksi wajah menggunakan harddisk atau LDPDSD. Dia akan mengecek wajah di frame berikutnya untuk menjaga kestabilan dan menyimpan posisi bounding blocks wajah yang terdeteksi. Dan debugers itu sebenarnya false. Bulan ini digunakan sebagai opsi untuk menggambar kotak di sekitar wajah terdeteksi. Jika true, aplikasi menggambar kotak di wajah. Jika false, tidak menggambar kotak. Misalnya kalau boleh tes sesuatu ini. Nah, kita masuk ke bagian tergantung pada option di preset ini, kita mungkin akan menggunakan stiker untuk menggambar kotak sekitar wajah. Semua perubahan yang relevan tampilkan harus terbuat pada tulis. Ini bagian event. Pada bagian self-record update ini adalah metode update pada fast tracker melakukan deteksi wajah pada frame saat ini. Dia akan menggunakan seperti yang saya jelaskan itu hardcast atau LBTS, dia akan menyimpan posisi wajah dalam self-record test. Dia akan menyelesaikan pelacakan wajah dari frame sebelumnya ada stabil atau tidak berkedip. Setelah itu, fast tracker test, dia akan mengambil data semua wajah yang terdeteksi sekitar elemen dalam tes. Biasanya berupa objek di seperti fast rate atau koordinat persegi wajah X, Y, WDTH, dan mungkin juga atributnya seperti ID wajah. Setelah itu, ini bagian match, kita membuat masker per wajah. Tujuan itu membuat area yang valid berdasarkan peta kedalaman untuk setiap wajah. Di seperti ini itu peta kedalaman dari kamera depth akan menunjukkan jarak tidak tersebut dari kamera. Kalau dia masih itu area yang memiliki data kedalaman yang valid. Spacer itu area persegi tempat wajah berbeda. Fungsi penelitian mesh itu dengan mengembalikan mesh dua wajah atau gambar hitam putih di mana warna putih menunjukkan area wajah relevan dengan kedalaman tertentu. Dan ada tes swab hanya terjadi pada bagian wajah yang sesuai jarak di seluruh frame. Betul, setelah itu dia akan melakukan pertukaran wajah. Fungsi swab itu menemukan area wajah atau hasil antara wajah di frame yang sama dan menggunakan mesh agar pertukaran terlihat alami dan terbatas pada area wajah saja. Nah, pada bagian ini yang terbold, ini dia menampilkan kotak wajah atau opsional. Sini dikasih suatu dulu, maka setiap wajah yang terdeteksi akan digambar kotak persegi panjang di sekelilingnya, digunakan untuk debugging atau menampilkan hasil
Hasil deteksi wajib secara visual. Karena sebelum sudah coding jadi penjelasan saja. Nah, kita masuk ya ke nomor 4. Artinya kita ubah metode object sehingga pengguna dapat menekan tombol X. Untuk yang mulai, akan menentukan penampilan seperti tangga serta wajah. Tidak selesai lagi, perubahan hanya dapat tidak huruf terbaik dalam sebuah politik. Nah, pada sini bagian X start dia X diaktifkan tampilan kotak wajah dan buka tuliskan. Itu bagian edit kode tombol X kode 120 saat X ditekan variabel boolean so draw base itu dibalik nilai jika sebelumnya false jadi true, jika true jadi false. Artinya kita akan menekan X sekali masukkan tampilan kotak dan sebagai memberikan X lagi sembunyikan kotak. Fungsi ini dikaitkan dengan bagian kanan sebelumnya di mana if so draw dan bukas itu self text. Jadi inilah tombol toggle untuk menampilkan kotak wajah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini infonya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang kurangnya mohon dimaafkan.